asli dengan bangga mempersembahkan sebuah drama tentang dongeng Nusantara yang berjudul Timun Emas Reborn dengan para pemain sebagai berikut: Clara sebagai Mbok Srini, Zufan sebagai Buto Ijo, Selin sebagai Timun Emas, Erel sebagai Dewi, Arthur sebagai Kimangun dan Peta, Al sebagai Diego, Naila sebagai Pulura. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah bernama Desa Keponakan, hiduplah seorang cule tua bernama Mbok Srini. Ia hidup sebagai orang. Pekerjaannya sehari-hari bertani di sawah dan mencari kayu bakar di hutan. Mbok Srini ingin sekali mempunyai anak, tetapi karena ia sudah tua dan seorang janda miskin, hal itu adalah sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Syukur Genjing, saya adalah Mbok Srini, penduduk asli Desa Keponakan. Saya berusia 60 tahun. Kegiatan saya setiap hari pergi bertani ke sawah. Kalau ada waktu luang ya saya main padel, kadang pilates juga. Saya ini hidup sendiri, kadang rasanya sepi, mau menikah. Saya sudah tua, saya nyarinya CEO, tapi tidak ada CEO yang mau sama saya. Saat sedang menyapu, lewatlah Pulura. Pulura, Mau kemana? Mau ke pasar, Mbok. Lauk di rumah sudah habis. Denok minta dimasakin ayam goreng. Pulura sudah punya anak. Ada yang nemenin, gak sepi lagi. Iya, Mbok. Rumah ramai sekarang. Saya juga pengen punya anak, Bu, tapi saya sudah tua. Mbok, dengar-dengar ada orang di desa sebelah dikasih anak sama Buto Ijo. Coba Mbok Srini tahu kan tempat Buto Ijo tinggal, barangkali bisa dikasih anak. Benarkah, Bu? Wah, saya coba ke sana. Siapa tahu saya dikasih anak. Terima kasih sarannya, Bu. Ya sudah, Mbok, saya ke pasar dulu, keburu tutup nanti pasarnya. Denok sudah nungguin di rumah. Saya juga mau siap-siap ke hutan tempatnya Buto Ijo. Hati-hati ya, Mbok. Buto Ijo. Harus jalan ke arah mana ini? Kalau mau ke hutan Buto Ijo, nggak ada orang yang bisa ditanya lagi. Saat sedang kebingungan, masuklah anak desa bernama Diego. Hola, namaku Diego. Aku adalah petualang. Ada yang bisa aku bantu? Aku mencari hutan Buto Ijo. Apakah kau tahu di mana letak hutan Buto Ijo, Diego? Teman-teman, pada siapa kita minta bantuan? Jika kita tidak tahu harus kemana, katakan peta. Katakan dengan keras, peta, peta. Kalau ada bisa membantu, aku bisa menemukan jalannya. Siapa namaku? Katakan lagi. Aku peta, aku peta. Peta. Peta, Mbok Srini mencari hutan Buto Ijo.
Apakah kau bisa menemukannya? Coba kulihat dulu. Anak terjebak ke hutan buta hijau. Pertama, kau harus mendaki bukit, kemudian melewati jembatan, dan terakhir kau harus menyeberangi sungai besar. Jadi ingatlah, bukit, jembatan, dan sungai besar. Katakan bersamaku, bukit, jembatan, sungai besar. Barulah kau akan sampai di hutan buta hijau. Baik, aku akan mengingat petunjuknya. Baiklah Mbok Srini, lanjutkan perjalananmu. Semoga kau menemukan yang kau cari. Goodbye Mbok Srini. Di dalam hutan buta hijau. Apakah ini hutan buta hijau? Benarkah aku sudah sampai? Buat Aufi. Duduk. Mister Buta Hijau, bangun. Wah, siapa yang berani membangunkanku? Siapa kau makhluk kecil? Berani-beraninya kau membangunkanku. Apakah kau kesini untuk menjadikan santapan? Tolong jangan karena aku Buta Hijau. Aku kesini untuk meminta bantuanmu. Bantuan apa yang kau inginkan, makhluk kecil? Aku mau minta anak. Kudengar kau bisa memberikan anak. Kau ingin punya anak? Benar, Buta Hijau. Aku sudah lama ingin punya anak. Baiklah, aku akan memenuhi permintaan dengan satu syarat. Apa syaratnya Buta Hijau? Akan kupenuhi semua syaratmu. Akan kuberikan kau anak, tapi saat dia berumur 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku untuk menjadi makananku. Kalau syaratnya diganti kambing seekor, apa boleh Buta Hijau? Kau kira hari raya kurban diganti kambing? Tidak, aku tidak doyan daging kambing. Punya keremus. Aku sukanya daging manusia yang masih muda. Kurangnya enak. Kau mau apa tidak dengan syaratku? Kalau tidak mau, ya sudah. Jangan berharap kau bisa punya anak. Baiklah Buta Hijau, akan kupenuhi syaratmu. Saat dia berumur 17 tahun, aku akan menyerahkannya padamu. Bawalah biji mentimun ini, tanamlah dengan baik. Dalam 2 minggu, timun ini akan berbuah, dan kau akan menemukan bayi di dalamnya. Baiklah. Tibalah Mbok Srini di rumah, dan ia segera menanam biji timun itu dan menyiramnya. Mudah-mudahan tanaman mentimun ini tumbuh dengan subur. Wah, sudah berbuah mentimunnya. Buahnya besar sekali. Akan kupotong dan kubelah. Benarkah di dalamnya ada bayi seperti yang dikatakan Buta Hijau? Lihat ini, kosong. Kaget. Wah, benar ada bayi. Akhirnya aku punya anak. Aku namai dia dengan nama Timun Mas. Ya, Timun Mas. 13 tahun kemudian, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sehat dan cantik. Dia selalu bermain dengan sahabat baiknya yang bernama Dewi.
2 hari lagi kau akan berulang tahun ke-17. Ada sesuatu yang ingin Simbok sampaikan. Ada satu rahasia tentang dirimu, tentang asal-usulmu. Simbok sebenarnya berat untuk menceritakan. Tidak apa-apa Simbok, aku akan menerima semuanya. Tolong ceritakan padaku yang sebenarnya. Sebenarnya kau adalah anak pemberian batu hijau, dan di ulang tahunmu ke-17 nanti dia akan datang mengambilmu untuk menjadi makanannya. Apa? Simbok, aku tidak mau menjadi timun geprek. Jangan sedih Timun Mas, aku akan selalu menemanimu. Aku akan berusaha membantumu agar kau bisa lolos dari buto hijau itu. Simbok bingung bagaimana caranya agar Timun Mas tidak jadi makanan si batu hijau itu. Simbok, aku dengar di desa Mangunado ada seorang kiai hebat yang biasa membantu orang. Kita bisa meminta bantuannya untuk menolong Timun Mas. Benarkah Dewi? Syukurlah kalau ada yang bisa membantu Timun Mas. Hari ini juga aku akan menemui Kiai Mahun. Dewi, tolong temani Timun Mas. Baik Simbok, aku akan menemani Timun Mas. Aku tidak akan meninggalkannya. Assalamualaikum, Ki Mahun. Waalaikumsalam. Masuklah, ada keperluan apa? Kenalkan, saya Mbok Srini dari desa Kebunakung. Ki, saya mau minta tolong Ki Mahun untuk menyelamatkan anak saya. Coba ceritakan, Mbok, ada apa sebenarnya? Astagfirullah, yang kau lakukan itu sungguh dosa besar, Mbok. Itu syirik namanya. Segera bertaubatlah. Ampun, Ki. Saya tahu saya salah. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tapi tolong bantu anak saya. Baiklah, aku akan membantumu. Bawalah ini, berikan pada putrimu. Saat buta hijau itu mendekat, lemparkan satu-satu benda di dalamnya. Aku berdoa semoga putrimu selamat. Terima kasih Ki, terima kasih atas pertolongannya. Akan saya berikan ke anak saya. Saya pamit Ki. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, Timun Mas, Imam memberikan bungkusan ini. Di dalamnya ada biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Lemparkan ke botol hijau kalau dia mengejarmu. Larilah dalam pintu belakang. Simbok akan mencoba menghalangi. Lari, Timun Mas, larilah. Run Timun Mas, run away. Mana Timun Mas? Aku lapar. Aku mau makan Timun Mas. Kau tidak boleh memakan Timun Mas batu hijau. Kalau kau mau makan Timun Mas, aku tidak akan punya anak lagi. Tidak ada yang membantu memasak, menyapu, mencuci, membajak sawah, memberi makan hewan ternak. Itu anak apa pembantu? Kau suruh-suruh semau. Timun Mas sudah pergi batu hijau. Aku saja sebagai gantinya. Kau bisa memakanku. Apa? Timun Mas kamu? Aku tidak mau memakanmu. Tukimu pasti sudah alam dan kadaluarsa. Aku bisa sakit perut nantinya. Kemanapun Timun Mas pergi, aku pasti menemukannya.
Masa aku yang secantik dan seimut ini anak buto ijo? Amit-amit. Mau lari kemana kamu, gadis kecil? Pergi kamu yang jelek. Timun Mas mengambil biji mentimun dan melemparkannya ke arah buto hijau. Biji mentimun berubah menjadi tanaman mentimun yang berbuah lebat. Mentimun kesukaanku. Tahu saja kau kalau aku lapar. Nyam nyam. Kemana Timun Mas? Aku pasti akan menemukanmu. Wah. Mau lari kemana kamu, gadis kecil? Gak kena. Timun Mas melemparkan jarum yang berubah menjadi tanaman bambu berduri. Dari mana jarum ini? Aduh, apa ini? Rasakan. Timun Mas. Timun Mas melempar garam yang berubah menjadi lautan. Rasakan garam ini. Tolong, aku tidak bisa berenang. Timun Mas melempar terasi dan lautan berubah menjadi lautan api. Panas, ampun. Buto hijau tewas seketika. Timun Mas, syukurlah kau masih selamat. Alhamdulillah, Mbok. Tuhan masih melindungi aku. Sekarang kita bisa selalu bersama, Timun Mas. Timun Mas dan Mbok Srini akhirnya hidup berbahagia tanpa ada gangguan dari buto hijau. Demikianlah sebuah persembahan bagi anak-anak perumahan Taman Lego Asri. Sebuah drama tentang dongeng Nusantara. Dari dongeng ini, kita bisa belajar bahwa kita harus bisa meminta apapun dari Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di lain kesempatan.